Suryani, pemilik brand Mams Rajut yang beralamat di Pasar Jambu, Kolong Kampung, Kota Tinggi, Kecamatan Enamitung, Kabupaten Padang Pariaman. Mams Rajut ini dimulai waktu pandemi. Karena di rumah banyak waktu, jadi diputuskan untuk mengisi waktu itu buat merajut. Awalnya dibikin tapak meja dan sarung bantal kursi. Setelah itu mencoba lihat-lihat referensi YouTube untuk membuat tas. Tas itu kami pakai sendiri, ternyata ada yang suka. Dari situ kami mencoba bikin produk tas dengan berbagai bentuk. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pesanan semakin banyak. Direkrutlah orang-orang sekitaran kami. Ada orang yang udah bisa merajut, ada juga yang pemula. Kami berikan pelatihan secara gratis sampai bisa. Ternyata dalam perjalanan itu yang banyak menyukai produk kami itu para guru, pekerja kantoran, dan para ASN. Kami selalu berinovasi dalam membuat produk, mulai dari pemilihan bahan baku, pemilihan warna, benang, dan cara jahit, lalu aksesoris yang berkualitas, dan inner tas yang lebih bagus. Kenapa memilih Mams Rajut namanya? Pertama, namanya mudah diucapkan. Kedua, ilmu rajutan itu diturunkan dari mama awalnya. Karena mama itu memiliki peran yang sangat penting bagi keluarga. Jadi itu terasa lebih dekat pada diri kita. Kami memperkenalkan Mams Rajut ini ada dua cara, lewat offline dan online. Kalau offline itu dari mulut ke mulut, terus ikut pameran atau bazar, ada di toko promosi galeri dekat Mazda. Setelah itu kami juga pernah diundang TVRI Sumbar dalam acara Rumah UMKM. Kenapa orang lebih memilih tas Mams Rajut? Yang pertama, kita memiliki bahan yang lebih awet dan tahan lama, tidak mudah kotor. Tas yang kami bikin itu lebih kokoh tanpa menggunakan jaring. Kami menggunakan aksesoris yang kualitasnya bagus, inner yang bagus, dan kualitas jahitannya lebih rapi dan presisi. Tas kami warnanya lebih cerah dan rajutannya itu lebih rapat. Kami terus berinovasi dari segi warna, pemilihan benang, dari berbagai macam varian benang. Kami juga terinspirasi dari desain anak muda saat ini dan juga desain-desain dari luar negeri. Kami memasarkan secara offline dan online. Kalau offline itu kami ikut dari mulut ke mulut, ikut bazar, ikut pameran, sehingga Inakraf 2003, menitipkan barang di toko promosi dekat Mazda, dan juga galeri yang ada di Bandara Minangkabau. Untuk promosi kami menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok. Kalau untuk keuangan, kami menggunakan awalnya dari dana pribadi, itu yang kami putarkan untuk modal selanjutnya. Kami memiliki pencatatan yang rapi untuk uang masuk, modal, dan uang keluar serta laba yang didapatkan. Untuk sumber daya manusia yang kami miliki saat ini ada terdiri dari para pengrajin, penjahit, dan pemasaran. Selain kami menyediakan stok tas dengan berbagai model, kami juga membuka peluang untuk pre-order. Jadi konsumen bisa memesan sesuai warna yang diinginkan ataupun model dengan waktu pengerjaan 1-2 minggu sesuai dengan tingkat kesulitan rajutan. Strategi pengembangan produk saat ini kami baru membuat tas. Jadi selanjutnya kami ingin mengkombinasikan rajutan dengan sulaman atau batik dan bordiran. Pada dasarnya kita bikin rajutan itu nggak ada benang yang berlebih.
Jadi ketika berlebih, benang itu kami gunakan untuk membuat produk yang lebih kecil seperti dompet mungil atau tempat bedak atau tempat lipstik. Untuk selanjutnya kami ingin memanfaatkan kain perca yang berlebih, jadi bisa dibikin tas dengan kombinasi rajutan. Demikian proposal yang kami bikin. Besar harapan kami untuk bisa terpilih dalam inkubator bisnis ini. Harapan kami brand Mams Rajut lebih luas dikenal sama masyarakat dengan kualitas lebih baik, dengan inovasi produk yang lebih kekinian, dan juga penjualan lebih meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awalnya buat kita sendiri kan, buat sendiri ini kan kita udah bingung juga, kebanyakan gitu kan. Akhirnya coba bikin buat orang lain gitu kan, mulai pesan teman-teman dekat. Berarti kakak bisa dikatakan belajar dari awal, berarti nggak ada ilmunya sama sekali. Ya. Nah itu gimana? Bukan bosen ya kalau saya rajut tadi itu kak? Iya, awalnya dari emang nggak ada yang ngajarin. Berapa lama tuh kakak Wit belajarnya itu? Untuk belajar saja sebelum dipasarkan itu berapa lama? Sebenarnya awal tahun, setahun mungkin ada belajarnya. Tapi udah mulai dipasarkan, jadi produknya itu ya tetap berkembang gitu. Oke, tapi kakaknya belajar sementara itu produknya jalan. Tetap jalan. Akhirnya menekuni ya. Ya. Setelah terlihat ini begitu ya. Ya. Ini sebenarnya dapat ide motif itu kak. Dari mana tuh kak? Ada referensinya kak atau bagaimana? Referensinya bisa dari YouTube, Pinterest, itu akun dari luar negeri ya. Dari foto-fotonya kita coba tiru, terus dari masukan dari customer. Bisa nggak bikin kayak gini? Ternyata oh ya bagus gitu. Berarti idenya dari kayak gitu ya. Kalau ide ataupun motif khas dari kakak sendiri itu sebenarnya kita bisa lihat dari ini aja, nanti dari lihat ini dari YouTube, dari foto, baru kita modifikasi. Kalau untuk bahan bakunya nih kak, ambilnya dari mana? Apa punya toko tersendiri atau bagaimana? Kita belinya selama ini masih online sih. Ya, di Padang udah ada mulai. Orang biasanya lebih yang berwarna itu mereknya beda. Nah selama ini pengalaman kita itu kalau ini lebih tahan dengan kotor gitu aja. Kenapa masih milih di online kak? Bukannya di, misalnya kita lihat aja Sumatera Barat sih ada ya yang apa itu, kenapa milih di online? Sebenarnya baru akhir-akhir ini sih baru ada di Sumatera Barat yang benang ini. Bahkan baru berarti ya, yang beda. saya temukan gitu kan. Nah, biasanya yang bukan yang saya pakai yang ini. Mungkin lebih yang lebih berwarna gitu ya. Ini jenis kainnya ini apa nih? Apa benangnya? Benangnya polipropilen. Polipropilen. Itu. Wow, bedanya sama benang-benang yang lain? Kenapa kakak milihnya di sini? Polipropilen itu lebih mengkilat, terus warnanya lebih kalem juga, lebih tahan kotor. Lebih tahan kotor, mengkilat gitu ya, dan kalem warnanya. Wah, kalau satu ini berapa kak? langsung ditangkap ya pemirsa ya. Ini ya 250 lah ini. 250. Gak apa-apa sih, worth it karena bikinnya lama. Tapi ya kayak kalau misalnya kita lihat sekarang ini pengennya tuh kita lihat peluang yang lebih baik lagi gitu ya. Terus ini apakah ada nantinya inovasi yang akan kakak lakukan nih, baik itu dari motifnya mungkin atau apa nih? Ya, ada sebenarnya selalu ya. Pertama ya masukan dari kita kan bosan juga ya kalau bisnisnya craft, desain, pasti kita tuh lebih ini ke desain. Lebih desain, selalu harus ada yang baru. Iya dong. Ini lagi ngirim barangnya, nanti kombinasi sama kulit. Ngirim barangnya maksudnya gimana? Ke Jogja, ada difasilitasi sama dinas. Nanti katanya kita akan belajar ke sana untuk mengkombinasikan rajutan sama kulit. Nah, itu menarik sekali nih. Mungkin orang luar sana pengen tahu nih, memangnya udah ada pembinaan dari dinas atau gimana? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Udah ada pembinaan dari dinas.
Tapi Kak kalau misalnya kita nggak ada keinginannya, tentu nggak bisa. bisa Itu lah, ya. gimana ceritanya tuh Kak? Awalnya tuh lewat Ya, apa kita sebenarnya? ngikut ya karena kita UMKM. Kalau mau ya sambil belajar lah, ini ikut dari dinas. Ya. Ya itu kan di sana di dinas banyak pelatihan atau ikut Oke. bazar. Nah dari situ kan kita banyak masukan lah. Masukan Dari situ. salah satunya Iya, untuk produk atau Oke. pemasaran gitu. kalau di produk yang harus ditingkatkan lagi apa nih kata orang dinasnya nih Kak? Kan jadi evaluasi kita ya. Dari Ya, kulit itu kulit. misalnya mungkin kayaknya lebih ke model juga, lebih variasi lagi gitu. Lebih variasi lagi. Padahal ini memang ciri khas kita kayak gini ya sebenarnya. Ya, Tapi tapi kita gimana ya, model baru tapi ciri khas kita tetap ada gitu kan. nah itu tuh Iya. tantangannya ya. Iya. Kita pengen ada ciri khas baru, apa model baru, tapi ciri khas kita nggak terlupakan. Iya. Baiklah, keren sekali nih pemirsa. Mungkin kalau misalnya pemirsa ingin rajut ataupun di sekitar rumah kakak mungkin nih, pengen merajut itu kakak buka pelatihan juga atau Iya. gimana? Ya, kita welcome ya siapa yang mau merajut. Nggak ada modal sama sekali, cuman silakan beli jarum untuk merajut. Benang kita sediakan. Jadi silakan sampai bisa. Sampai bisa. Sampai bisa. Oke, sekarang udah berapa banyak tuh kak yang ikut latihan sama kakak? Udah ada, belum banyak sih, ada 6 Oke. orang. Itu yang menarik kemarin itu, Iya gimana ceritanya? ada yang dia tuh nggak bisa merajut katanya tuh, sukanya nanam-nanam. Oh Iya, sukanya nanam, Uh-uh. terus pengen tertarik merajut, tapi pas merajut dia lihat aja. Tiap sore dia ke rumah, tapi lihat aja. Kok nggak bisa ya, tangannya kayaknya kaku gitu kan. Tapi di latihan gitu. Iya, Gini. awalnya lihat aja dulu. Iya. Coba satu ini kan, dari megang benangnya aneh kayak Iya. gitu kan, terus bikinnya miring-miring, tapi dia nggak putus asa. Sampai sekarang dia rajutannya bagus, udah bikin tas Wah, sendiri, Masya terus sudah Allah. dibeli sama tetangganya juga gitu kan. Apresiasi bahkan Iya. ya. Berarti kalau misalnya kita di awal nih kak, jadi seorang pemula begitu ya, Iya. itu kira-kira berapa lama kita bisa ngerajut itu kak? Sebenarnya bikin merajut itu awalnya ya paling 2 hari 3 hari bisa. Jadi kan kita banyak pola ini, polanya Iya. ini. Sering latihan aja, sering latihan, buatan kita semakin rapi gitu kan. Awal-awal kan ya namanya Kena renggang. ya renggang, ya gitu. talinya itu kan Iya. perlu dilatih, harus pas gitu. Itu aja sih, Tan. Kalau yang pelatihan itu udah pernah kakak ajak untuk ini enggak? Misalnya kakak ada pesanan nih, kakak ada minta tolong sama mereka atau seperti apa? Iya, akhirnya minta tolong. Karena udah bagus juga ya Udah hasilnya. bagus hasilnya. Oke, wah gampang sekali ya kalau misalnya kita tertarik nih, pemirsa di rumah mungkin tertarik, bisa langsung saja nanti melihat Instagramnya di @moms_rajut. Nanti bisa PO dulu ya kak ya, Iya. harus dilampirkan nih gambarnya mau seperti apa, motifnya mau seperti apa, nanti bisa diwujudkan gitu aja. Bisa langsung dibuatkan oleh Kak Widya sendiri. Terima kasih Kak Win, gak pelit ilmu Terima kasih. banget. Masya Allah, terima kasih banyak Makasih, sharingnya, luar biasa. Semoga sukses terus dan Amin. apa yang kakak cita-citakan ini tercapai nih untuk pengembangan produk UMKM kakak ya. Nah itu dia.